Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Pinata dengan NIM 0702 1182 227028 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, materi pertama kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan dan dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti sifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Baik, materi selanjutnya. Alasan mengapa diperlukan identitas nasional? Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Jawabannya, identitas itu tidak lupa untuk terus dikembangkan supaya tidak punah atau hilang. Fungsi terakhir yaitu sebagai alat mempersatukan bangsa, sebagai kehidupan sosial dapat berjalan dengan aman dan damai. Tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan dan berjalan bersama. Pertanyaan kedua, bolehkah kita meniru identitas orang lain? Jawabannya, tidak boleh. Dikarenakan identitas seseorang itu sudah dimiliki sejak lahir. Karena identitas itu adalah tanda pengenal, jadi kita tidak boleh meniru identitas orang lain. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Jawabannya, maka tidak akan dikenal oleh orang, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak memiliki jati diri. Materi selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Di sini ada 3 sumber identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Yang kedua ada sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah membentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dan yang terakhir ada politik. Secara politik, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila,
dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sini juga ada 4 identitas nasional. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Kedua, bahasa negara Bahasa Indonesia. Ketiga, lambang negara Garuda Indonesia. Dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, memasuki materi yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan kepedulian. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, dan kebiasaan merokok di tempat umum. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa asing, dan tidak bangga dengan prestasi sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada menggunakan produk bangsa sendiri. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu bangsa asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Baiklah, terima kasih. Materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.